Assalamualaikum, mic-nya belum kedengar di saya. Ah, mic-nya belum kedengar ya, Pak Fatul ya? Apa masih di mute? Iya. Oke. Sekarang jelas banget, gambar, Mantap, suara jelas, mantap. mantap. Terima kasih Pak Fatul sudah mengingatkan. Nah, ini memang Ya, sering terjadi ketika kita melakukan virtual class atau daring seperti ini nih. Kegiatan penghimasan yang saya lakukan itu saya untuk mengajak sih sebenarnya. Namanya ngajak ya, mau syukur, nggak mau ya juga nggak nggak jadi apa-apa Pak. masalah. Iya, saya paham. Udah, lanjut, Iya, Mister. ini mah udah luar biasa semua sih guru Seman 11 mah sebenarnya mah. Ya, jadi nggak mesti harus ini. Jadi ini mah bukan yang ngajarin atau apa, hanya sharing aja sebenarnya Pak Fatul, Pak Toto. Betul, betul. Cocok. Iya, berkenaan dengan Ya, mungkin ini berapa tahapan nanti juga pengimbasan pada yang akhirnya saya perlu. lakukan. Oke. Pengimbasan ini adalah salah satu tahapan yang harus dilalui oleh para guru, para staf TU, kepala sekolah untuk melakukan beberapa tahapan berkenaan dengan guru berbagi, belajar dan berbagi yang dalam seri pendidikan inklusif. Nah, apa sih Betul. pendidikan inklusif ini? Saya yakinlah para guru-guru mah udah tahu apa itu pendidikan inklusif, bisa kita pahami dan pelajari, dan ini memang sebuah tantangan untuk para guru, tenaga pengajar di sekolah reguler ataupun di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus sebenarnya di kelasnya masing-masing. Nah, ternyata peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus itu tidak mesti harus sekolahnya di yang luar biasa, di sekolah reguler juga sebenarnya bisa difasilitasi. Nah, hanya saja kita butuh bekal untuk menangani, untuk menghandle bagaimana cara memfasilitasi peserta didik yang inklusif ini. Nah, disinilah di seri guru berbagi, belajar dan berbagi, memfasilitasi itu. Nah, sebenarnya ada beberapa menu dari seri pendidikan inklusif ini dan bisa kita view sebenarnya dengan menggunakan akun SIM PKB kita. Itu ada tujuannya, itu tujuannya apa sih pendidikan inklusif, nah, kemudian pola-polanya seperti apa, dan kemudian tahapannya seperti apa, dan hasil yang akan dicapai dari pembelajar pendidikan inklusif ini seperti apa. Oke, kita view dulu pertama tentang tujuan. Setiap hal itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan pendidikan inklusif yang diselenggarakan GTK itu apa sih tujuannya? Apa sih yang ingin dicapai dalam seri pendidikan inklusif ini? Ini bisa kita view, pertama itu bisa meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Ingat, dalam tanda kutip di sini adalah peserta didik yang berkebutuhan khusus. Konsepnya tentang apa? Keberagaman peserta didik. Sebenarnya peserta didik yang reguler juga punya keberagaman tersendiri, punya karakter tersendiri, gaya belajar sendiri. Nah, ini yang harus kita tingkatkan pengetahuan tentang itu. Itu salah satu tujuannya. Yang kedua itu meningkatkan atau memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun assessment dan planning matrix, serta membuat program pembelajaran individual. Nah, ini istilah-istilah yang baru yang akan kita temui ketika kita join in, kita langsung terlibat dalam seri guru belajar pendidikan inklusif ini. Bagaimana sih melakukan identifikasi kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus di dalam satu kelas? Apa yang akan kita lakukan? Kemudian ketika kita sudah tahu nih ada salah satu peserta didik yang berkebutuhan khusus, bagaimana sih cara menyusun asesmennya? Ini berbeda dengan cara kita melakukan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran atau lesson plan RPP-nya seperti apa. Nah, ini ternyata di guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif ini diatur tersendiri dalam planning matrix-nya. Itu salah satu tujuannya untuk meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung. Oke. Ada tujuan selanjutnya ini berkenaan dengan memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Nah, ini tahapan sebelumnya sebelum tahapan pengimbasan ini. Jadi ada BIMTEK dulu, bimbingan teknis atau orientasi tentang
inklusif itu apa, seperti apa. Kemudian baru ada tahapan selanjutnya itu tahapan pelatihan. Dan semuanya dilakukan secara daring, full daring. Dan mengkondisikan dengan kondisi situasi ataupun waktu yang dimiliki oleh para guru. Oke. Nah, kita lanjutkan tentang pola. Pola untuk seri pendidikan inklusif itu seperti apa? Serunya seperti apa sih? Kalau yang saya alami di BIMTEK dan pelatihan itu ya luar biasa, walaupun hanya menatap sebuah layar monitor, tapi kita bisa terjun langsung seperti kita mengalami hal itu. Nah, ternyata polanya itu memang continuity, berkesinambungan antara tahapan pemahaman konsep melalui pendekatan BIMTEK, nah tadi awal kegiatan itu, dengan tahapan penguasaan yang menekankan pada keterampilan pelatihan. Jadi pengalaman itu dicecari dulu dengan pengetahuan seperti apa sih konsepnya, nah baru dilatih, diaplikasikan dalam sebuah keterampilan. Dari BIMTEK dan pelatihan, bimbingan teknis dan diklat, pendidikan dan pelatihan tentang pola dari seri pendidikan inklusif. Makanya berkesinambungan. Sampai kegiatan ini, pengimbasan itu dilakukan. Bagaimana cara kita mempengaruhi teman-teman yang lain untuk mengikuti program ini. Nah, yang kedua itu polanya lebih konsisten. Konsisten, komitmen seperti itu. Jadi mendorong peserta melakukan pembelajaran mandiri. Dan ini di tahapan 2 tahapan itu memang kita belajar sendiri, kita eksplorasi sendiri, kita browsing sendiri berkenaan dengan konsep seperti inklusif. Jadi bagaimana cara planning matriksnya, bagaimana cara membuat PPI-nya, jadi bagaimana cara menentukan atau mengidentifikasi kira-kira mereka berkebutuhan khususnya dalam taraf seperti apa. Nah, setiap tahapan pembelajaran itu ada beberapa jam pelajaran yang harus kita lewatkan dalam setiap tahapan demi tahapan itu. Nah, itu pola yang lebih konsisten dan komitmen. Kitanya harus lebih komitmen juga sebenarnya. Yang pola ketiga itu dia lebih kolaboratif. Jadi kita bisa belajar dengan guru yang lain. Kalau misalkan kita dalam tahapan itu ada suatu kendala atau apa, kita bisa sharing, bisa kolaboratif, bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Nah, salah satunya dalam kegiatan pengimbasan ini bisa kita rasakan secara kita join langsung dalam pendidikan inklusif, pola kolaboratif itu akan lebih terasa dengan peserta belajar yang lainnya. Oke, nah tahapan-tahapannya seperti apa sih? Ternyata memang dari sebelum tahapan pengimbasan itu ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama itu tahap orientasi. Nah, ini pengenalan. Jadi tak kenal maka tak sayang. Harus ada tahapan orientasi dulu tentang kegiatan seri pendidikan inklusif. Tahapan ini ya, pemahaman konsep dasarnya tentang latar belakang kenapa sih harus ada pendidikan inklusif di sekolah reguler juga. Kemudian tujuan umumnya apa, seperti kebijakan atau apa sesuatu hal yang berkenaan dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus, pengantar programnya. Jadi modul atau media ajar yang harus difahami oleh para guru dalam seri pendidikan inklusif, yaitu diorientasikan dulu. Nah, tahap yang kedua BIMTEK, nah bimbingan teknis. Nah, ini akan dilewati dalam 1 minggu biasanya di jadwal yang akan dilakukan. Nah, tahap ini mempelajari konsep keberagaman peserta didik tadi seperti yang sudah dijelaskan dalam tahap awal. Kemudian sistem layanan pembelajarannya seperti apa. Kemudian dalam kondisi pandemik ini seperti apa, bagaimana cara melayani peserta didik yang berkebutuhan khusus itu. Kita lakukan identifikasi dan lakukan layanan pembelajaran secara daring. Nah, ini tentunya ada dalam tahapan bimbingan teknis. Nah, di tahap selanjutnya itu pelatihan. Jadi sudah dikasih bekal, sudah dikasih pengetahuan konsep dasar tentang pendidikan inklusif, maka secara lebih baiknya itu dalam tahap aplikasi, dilatih. Dalam tahap pelatihan ini bagaimana cara konsep dasar identifikasi itu seperti apa dalam real
pembelajarannya, kemudian melakukan asesmen seperti tadi sudah kita bahas berkenaan dengan penilaian. Jadi menilai cara mereka memahami materi yang kita sampaikan dalam planning matrix tersebut. Nah, dalam PP ini program pembelajaran individu dikhususkan untuk salah satu guru pendamping khusus. Nah, ini GPK biasanya yang akan memfasilitasi ini. Nah, tapi di pendidikan inklusif ini tidak hanya GPK, guru pendamping khusus, guru reguler juga, guru mata pelajaran lain juga harus bisa menguasai di ruang kelas yang memiliki peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, di tahapan selanjutnya ini micro learning. Nah, ini yang saya tadi katakan, micro learning ini bisa dikatakan kita belajar mandiri, belajar sendiri, elaborasi sendiri, berkolaborasi dengan rekan yang lain. Kita bisa browsing materi tentang pendidikan inklusif. Banyak referensi-referensi yang akan kita pelajari di dalam micro learning ini. Ini banyak daftar isi yang di dalam menangani salah satu atau peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang sekolahnya luar biasa dan perlu penanganan khusus. Ini ada tahapan di micro learning-nya, dan ini kita harus bisa benar-benar konsisten tadi, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain di dalam belajar mandiri, elaborasi seperti itu. Nah, di tahap terakhir ini nih, tahap 4, itu pengimbasan. Diimbaskan dengan rekan-rekan yang lain, ya itu tadi, telah mengikuti BIMTEK, orientasi, kemudian ikut pelatihan, tahap pelatihan, dan telah mengakses micro learning tadi. Ini micro learning ini adalah tahapan yang menjembatani sebenarnya, menjembatani antara BIMTEK, kemudian Diklat, dan pengimbasan. Jadi micro learning ini yang diharapkan menjadi menjembatani dari setiap perubahan di dalam proses pendidikan. Kemudian bagaimana cara proses pengimbasan ini? Nah, ini yang sedang saya lakukan ini. Kemudian langkah pengimbasannya seperti apa? Nih, makanya saya perlu mendokumentasikan dalam bentuk videonya. Nah, makanya bagaimana caranya mengantisipasi itu, maka saya lakukan dokumentasi pengimbasan dalam bentuk video. Yang kedua, ternyata ketika video itu sudah dibuat, melakukan pengimbasan di rekan-rekan yang lain, itu harus kita upload video pengimbasan tersebut ke media sosial atau ke kanal video berbagi. Nah, di sini keterangannya di YouTube channel. Kemudian ketika kita sudah upload itu, ya seperti biasa kita akan dapat linknya. Nah, dan nanti linknya ini akan kita salin di menu pengimbasan tahap 4 tersebut. Oke. Nah, ternyata di sini ada kalimat yang sedikit menggembirakan. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan piagam penghargaan bagi satuan pendidikan yang akan mencantumkan nama-nama peserta yang tuntas BIMTEK dan pelatihan. Oke. Terus hasilnya seperti apa sih? Alhamdulillah, secara tidak langsung setiap peserta yang sudah melewati beberapa tahapan itu merasakan hasil yang telah didapatkan dalam program guru belajar dan berbagi seri pendidikan inklusif. Ya, salah satunya karena kita mau belajar, kita namanya guru, namanya tenaga pendidik, ya pastinya tidak pernah berhenti belajar. Maka dari itu akan meningkatnya pengetahuan guru terhadap konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Ya, seperti itu. Misalkan ada yang anak autis, Down syndrome, yang komunikasinya anak amat seperti itu. Ini kita bisa menyesuaikan how to communicate, bagaimana cara berkomunikasi dengan menggunakan pensil atau apa. Nah, itu kita akan tahu konsep-konsep seperti itu dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, yang kedua itu ya sudah pasti guru adalah pengalaman pengalaman yang paling baik. Apa itu nama itu kalau pepatah peribahasa dalam bahasa Indonesia mengatakan itu. Tadi lupa saya tuh Pak Toto. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Nah itu. Meningkatkan pengalaman, lakukan identifikasi. Nah ini tadi tahapan-tahapan di dalam BIMTEK dan diklatnya. Jadi kita harus mengidentifikasi nih anak-anak kenapa di kelas selalu ribut, selalu bikin rusuh. Nah kita harus bisa identifikasi itu. Nah ketika hal itu terjadi, apakah harus dipisahkan atau dia butuh pendamping khusus atau butuh program pembelajaran individual? Nah ini tentunya kita harus tahu konsep dasarnya seperti apa. Itu hasilnya. Kemudian memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan pelatihan secara daring. Nah, memang dari awal seri pandemik guru belajar dan berbagi dari seri pandemik COVID-19 itu awalnya seperti itu. Setiap pelatihan atau BIMTEK itu dilakukan secara full daring dan mengkondisikan dengan waktu para peserta. Jadi bisa kondisional dalam waktu siap tahapan-tahapan itu. Dan ada gelombang-gelombang pendaftarannya. Nah, makanya salah satu hasil yang ingin dicapai juga terdukungnya implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Nah, ini nanti kurikulumnya pasti bakal berubah lagi nih. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nah di sini redaksinya masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belum ada tambahannya riset dan teknologi. Oke, nah ini tentunya dengan kebijakan Merdeka Belajar ini pasti kurikulumnya juga akan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kondisi pandemik yang Merdeka Belajar. Nah, ini ya itulah suatu perubahan di dalam dunia pendidikan itu sudah menjadi hal yang lumrah, dinamisasi dalam dunia pendidikan. Nah, kita bisa lihat jadwal pelaksanaannya sebenarnya. Sebenarnya secara tidak langsung tahapan-tahapan di dalam guru belajar dan berbagi ini bisa kita view dengan menggunakan akun SIM PKB ini. Nah, ada guru berbagi dan bersama hadapi corona. Kita klik selengkapnya. Oke, nah di sini ada guru. Nah ini dia menunya guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Nah di sini saya yakin Pak Fatul mah rajin nih sama Pak Toto suka buka-buka ini nih guru belajar. Nah, harus belajar memang. Harus mau berbagi juga. Nah ini berbagi di sini ada berbagi artikel, berbagi tentang RPP 1 lembar, atau berbagi yang lain lah, modul pembelajaran atau media pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang gitu berbaginya di sini, atau sumber ajar yang lain. Klik menu guru belajar akan buka di page yang baru. Nah ini halamannya berbeda, ayo guru belajar. Nah saya belum masuk nih kebetulan, gampang aja lah masuk nanti aja. Selengkapnya, nah ini dia tuh, bisa kita pelajari di sini. Nah ini jadwal-jadwalnya setiap angkatan. Kebetulan saya mengikuti angkatan pertama. Ini pas rilis, ketika itu saya buka si PGB, langsung ada angkatan pertama dibuka, saya langsung join kelas, tahapan tadi. Dan pengimbasan nih, sekarang saya sedang ada di tahapan pengimbasan. Oke, ya ini bisa menunya, kita mulai belajar. Oke, nampak ya di layar ya. Jadi itu dia otomatis tautan itu setiap angkatan itu akan bisa kita akses. Nah, kebetulan saya tidak bisa mengaksesnya lagi. Nah, ini ada pelatihannya. Ini micro learning-nya. Saya sudah tuntas juga. Nah, micro learning masih bisa kita pelajari secara berkesinambungan tadi untuk micro learning. Nah, ini GPK, pemenuhan guru pembimbing khusus. Jadi ini benar-benar guru pembimbing khusus, dia mas special treatment-nya, punya latar belakang pendidikan, punya sertifikat khusus untuk membimbing
peserta didik yang luar biasa ini. Ini diakses micro learning, ini akan terus bisa diakses selama saya mengikuti kegiatan. Nah, kita login lagi. Oke, konfirmasi, nampak ya. Lanjut. Oke, nah di sini materi micro learning tadi di tahapan yang menjembatani antara BIMTEK, Diklat, dan pengembasan. Nah, micro learning ini yang menjembatani semua materi itu. Nah, di sini akses belajar ini selalu bisa kita view, selalu bisa kita pelajari. Nah, ini nilai yang dikatakan micro learning tadi, berkesinambungan, konsisten. Tadi, nah, itu dia. Ini materi-materi ini, struktur materi dalam micro learning itu. Cuman ada beberapa submateri yang tidak bisa diklik. Misalkan intervensi dini bagi ABK. Nah. Oke, terima kasih sudah join di kelas pengimbasannya guru belajar dan berbagi. Saya mah bukan ngajarin, saya percaya di staf pengajar. Selamat datang Pak Fikri. Welcome. Ya, ini yang penting kita rajin selalu mengakses dari akun SIM PKB kita. Oke, kita cukupkan pertemuan kali ini untuk dalam tahap pengimbasan. Terima kasih Pak Toto, Pak Fatul, Pak Fikri sudah menyempatkan waktunya, sudah mau memfasilitasi saya sebenarnya dalam kegiatan tahapan pengimbasan. Ini tahapan terakhir dari seri pendidikan inklusif. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari, apa yang kita browsing, apa yang kita surfing di dalam akun SIM belajar kita bisa lebih memahami tentang dinamisasi pendidikan dan perbedaan. Baik, sama-sama Pandang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, semoga siapa semua sini tetap semangat di dalam kondisi virtual class ataupun daring ataupun PJJ dan bisa bermanfaat ilmunya ketika kita bisa melakukan kegiatan di seri guru belajar dan berbagi. Amin, makasih. Amin. Ya, terima kasih Pak Fatul, Pak Toto, sekali lagi Pak Fikri ya, sudah joining. Terima kasih Pandang, Pak Toto, kegiatan Pak pembahasan saya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ya memang menjadi penyemangat aja gitu. Ya, kalau masalah ilmu mah udah pada bisa semua, cuman dalam taraf aplikasinya saja kadang kita harus butuh disemangatin, begitu Pak Fatul. Mantap, ya, setuju. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak Toto? Yaudah nanti kamu kalau ketemu aja. Mantap, ini akan semuanya semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.